Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama saya Rani Tembolon. Dalam video ini kita akan membahas tentang limas. Dan video ini akan diikutsertakan dengan pembahasan soal-soal yang sering muncul atau soal hot yang sering muncul dalam ujian sehari-hari, baik dalam ujian harian, ujian semester, bahkan dalam soal-soal olimpiade juga ada muncul seperti soal yang kita bahas ini. Baik, langsung saja masuk ke limas. Oke, limas adalah ini bangun ruang yang memiliki alas dan selimut, sama seperti bangun ruang yang lainnya. Hanya bedanya adalah kalau limas ini dia hanya memiliki satu luas alasnya. Kalau di Prisma dia luas alasnya kan berbentuk balok, ya, menyerupai balok yang memiliki dua alasnya gitu. Jadi di dalam limas ini, dalam video ini khususnya kita akan membahas inti atau kesimpulan dari limas, karena video limas ini sudah pernah saya buat videonya, video yang lain, video sebelumnya nanti akan saya buat di dalam deskripsi video ini. Baik, ini dalam video ini kita hanya fokus ke dalam limasnya atau intinya limasnya, baru kita akan fokus dalam membahas soal. Baik, langsung saja. Ini yang pertama lah jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas ini adalah kita ambil dari jaring-jaring ini muncul ketika kita gunting-gunting atau ketika pisah-pisahkan bagian-bagian dari limasnya, yang mana alasnya, yang mana selimutnya, begitu. Jadi kalau ini limas TPQRS, maka yang merupakan bidang tegaknya adalah ini, yang ini, yang bidang tegaknya inilah yang menjadi selimutnya, ya, yang ini, yang TQR-nya, yang TSR-nya, yang TPS-nya, dan TPQ-nya ini. Nah, inilah yang merupakan bidang tegaknya atau disebut dengan nanti kalau di soal ini adalah bagian selimutnya, begitu. Dan bagian alasnya yang ini, yang saya bulat ini, ya, ini bagian alasnya. Di dalam limas ini ada hal yang perlu kita garis bawahi, ya, yang harus kita ingat. Karena di dalam limas ini ada kadang muncul dalam soal itu berbicara tentang tinggi, ya, karena kita bisa tidak tahu, bahkan bisa lupa, tidak tahu bahkan mana tinggi limas, mana tinggi rusuk, dan mana tinggi selimut, begitu ya. Dan di video ini dan di sini kita akan membahas lebih mudah, ya, lebih mudah untuk memahami masalah tinggi di dalam limas. Langsung saja ini saya buat geser ke bawah. Ini yang merupakan tinggi limas itu sebenarnya itulah si TO dalam gambar ini. Ya, ini merupakan TO. Ya, yang merupakan tinggi sisi tegaknya itulah ini, si TR, si TQ, si TS, dan si TP. Nah, ini adalah tinggi sisi tegaknya kalau berdasarkan limas dengan alasnya berbentuk segi 4, ya. Dan kemudian tinggi selimutnya, tinggi selimutnya adalah si TB, ya. Bisa juga nanti misalkan sebut C ke sini di antara P dan Q ini, itu juga boleh juga menjadi tinggi selimutnya. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam limas, ya. Kemudian kita masuk ke luas permukaan dan volume. Untuk ini luas permukaan dan volume limas itu secara umum itu luasnya itu apa? Luas alas tambah jumlah luas sisi tegaknya. Karena kenapa? Dari jaring-jaring ini kan kita tahu nih bahwa bidang tegaknya itu atau selimutnya limas itu adalah berbentuk segitiga. Baik nanti itu limas segi 10 atau limas segi N, limas segi berapakah dia harus selimutnya pasti berbentuk segitiga, gitu. Makanya rumus untuk luas permukaan limas itu adalah jumlah luas sisi segitiga tegaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir untuk materinya ini adalah volume. Volume limas itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, ini tinggi yang kita pakai di sini adalah tinggi limasnya, ya, bukan tinggi segitiga atau tinggi selimutnya. Oke. Baik, itu mungkin inti dari limasnya. Sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, soalnya ini dia. Bahas soal limas yang pertama. Yang pertama itu adalah, saya kecilkan dulu. Ini soalnya. Kita baca dulu soalnya.
Alas limas yang berbentuk belah ketupat memiliki diagonal 8 cm dan 10 cm. Jika tinggi limasnya itu adalah 12, maka volume limasnya adalah berapa? 160, 320, 480 atau 960. Ya jelas ini ya, tinggi limas ya. Maka ini kita tinggi limas. Maka yang mau kita cari volume limasnya. Untuk membahas soal matematika khususnya di dalam bangun ruang, kita harus tahu dulu, kita harus tuliskan apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanya, dari apa yang ditanya dan apa yang diketahui, kita akan bisa memahami untuk menjawab soal. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Berarti ini D1-nya itu adalah 8. Nah, kan kali kita bilah ketupat itu kan ciri bilah ketupat itu lah memiliki diagonal, itu D1 dan D2-nya memiliki 2 diagonal. Berarti D1-nya 8, D2-nya lah 10 ya. Dan tinggi limasnya lah 12. Ditanya lah volume. Nah, untuk menjawabnya pasti langsung kita jawab masuk ke rumus yang sudah ada. Ya, maka volumenya berapa? Seperti kalau salah sekali tinggi, maka berapa? Sepertiga kali D1 kali D2 per 2 kali tinggi limasnya. Maka jadi berapa nih? 1/3 kali 8 kali 10 kali 2. Maka menjadi berapa? Ini habis ke sini ya. Ini jadi 4 ya. Nah, 4, 8/4 ini juga habis ke sini jadi 4 juga. Nah, menjadi 4 kali 10 kali 4 sama dengan 160. Maka jawabannya adalah A. Oke. Ini masih mudah ya. Kita masuk ke soal yang lebih rumit lagi. Kita masuk yang ke nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Alas sebuah limas berbentuk segitiga siku dengan panjang sisinya 10 cm, 26 cm, dan 24 cm. Jika tinggi limasnya itu 27, maka volume limasnya adalah berapa? A. 1080 cm/3, B. 1170 cm/3, C. 3240 cm/3, dan D. 3510 cm/3. Ya, manakah yang benar? Oke. Langsung saja kita buat apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke. Dari sini, ini kadang segitiga siku-siku, kadang dia pengecoh dia. Ada angka yang pengecoh di sini. Berarti kita harus tahu yang mana mana kita pakai, karena di siku-siku ini kan rumus luas alas siku-siku itu kan alas kali tinggi berdua nih. Berarti kita harus tahu yang mana alas, yang mana tingginya. Nah, gitu ya. Jadi ini dapat kita ketemu bahwa A itu 10, B nya 24, dan C nya lah 26. Berarti ini kan merupakan jadi Pythagoras nih ya. Nah, Pythagoras seperti ini. Berarti siku-siku misalnya sini, berarti otomatis ini jadi 10, ini menjadi 24, ini menjadi 26. Ini terbukti ini menjadi Pythagoras. Ya, maka ternyata kita pakai ini alasnya, ini tingginya. Nah, gitu ya. Maka tinggi limasnya 27, maka kita masuk ke volume. Nah, volumenya apa? Luas alas sepertiga luas alas kali tinggi. Maka sepertiga kali alas kali tinggi per 2 kali tinggi limas, ya kan? Maka di sini yang kita pakai adalah alasnya 10, tingginya 24 per 2. Maka berapa? Ini habis menjadi 10 ke 2 5 ya. Ini jadi 5. Terus 24 tetap, ini 27 ke 3 jadi 9. Maka menjadi 5 kali 24 kali 9 adalah 1080 cm/3. Maka jawabannya apa? A. Oh, 1000 ya, 1080 cm/3. Jawabannya apa? Oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Pertama kita baca dulu soalnya ya. Limas yang alasnya belah ketupat dengan panjang sisinya 13 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 10 cm. Berapakah tinggi limasnya? Dan tinggi limasnya 15 cm, berapa volumenya? Nah, ini agak berbeda ya. Adalah A 600, B nya 900, C nya 1200, dan D nya 1800. Yang mana kira-kira yang tepat? Ya, bisa juga dicoba ya. Tapi sebelum dilihat penjelasannya, pembahasannya, nanti coba berhentikan dulu videonya, baru dicoba dijawab bagaimana, berapa jawabanmu. Oke, langsung saja ya. Apa yang diketahui? Berarti diketahui adalah S nya adalah 13. S nya adalah 13 ya, gitu ya. Nah, kemudian D1 nya 10. Nah, sedangkan tinggi limasnya 15. Nah, untuk menjawab intinya adalah volume. Untuk menjawab ini kita harus gambarkan dulu belah ketupatnya. Nah, gitu ya. Ini sudah saya buat ya, saya lengkapi. Ini adalah belah ketupat ya. Ini belah ketupat ya, drop ya. Belah ketupat A, B, C, D. Oke, ini angkanya sudah saya lengkapi. Sekarang saya mau jelaskan dari mana semua angkanya nih. Berarti pertama adalah kita harus buat bahwa si AC itu merupakan diagonal 2-nya, sedangkan diagonal 1-nya adalah si BD.
si BD dari 10 maka menjadi bagi 2 5 ini 5. Nah begitu ya. Kemudian D2 nya itu adalah berapa? 2 kali 24 ya. Dari mana ini diagonalnya menjadi 24? Itu dari Pitagoras ini ya gitu ya. Berarti ini 5 ini 13 karena kan sisi kan 13 katanya nih. Nah makanya 13 ya kan, maka menjadi Pitagoras. Jadi ini AB nya menjadi 13, OB nya jadi 5 karena bagi 2 nih, karena di satu tadi 10 ya, maka bagi 2. Jadi berapa ketingginya, berapa kasih OA nya ini ya. OA nya itu akar dari 13 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2, jadi 160, akar 169 kurang akar 25 164 menjadi 12, maka 12 maka menjadi 2 nya menjadi 24. Nah gitu ceritanya begitu ya, paham kira-kira bagi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke volume prisma. Nah volume prisma kan yang bentukannya apa? D1 kali D2 per 2 kali tinggi 5. Tinggi 5 saya kan udah diketahui nih 15. Oke, maka masukkan aja angkanya, maka menjadi 1/3 kali D1 kali D2 per 2 kali tinggi 5 nih. Berapa? 1/3 kali 10 kali 24 per 2, maka ini si 3 ini jadi 5. 10 bagi 2 5 juga, ini 24 tetap, berarti 5 kali 24 kali 5 menjadi 600. Maka jawabannya lah oke. Itu untuk nomor 3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Kita bahas dulu soalnya ya. Alas sebuah limas berbentuk persegi ya, dengan panjang sisinya 24 cm dan tinggi sisi tiganya ini ada lagi sisi tiganya nih diketahui. Berapa luas permukaan limas itu? Apakah A 1344 cm pangkat 2 atau 1536 cm pangkat 2, C 2112 cm pangkat 2, 2496 cm pangkat 2? Nah, yang mana, apakah A, B, C atau D? Oke, bisa coba ya, bisa stopkan videonya dicoba. Nah, cari jawabannya. Oke, sekarang langsung kita jawab. Oke, langsung kita lihat apa yang diketahui. Gitu aja, sisinya kan 24 nih. Nah, tingginya lah, tinggi tiganya 20. Nah, ditanya luas permukaan. Untuk memahami maksud dari soal itu dan apa kemauan soal itu, kita ada di sini. Saya buat ilustrasi atau gambar ya. Ini merupakan limasnya, karena kan berbentuk persegi nih. Berarti saya buatlah, kita asumsikan alasnya lah PQRS. Berarti alasnya lah sisinya 24 ini. Namanya persegi nih ya. Persegi itu kan semua sisinya sama. Nah, gitu ya. Dan kemudian tinggi sisi tiganya, yang mana tinggi sisi tiga itu adalah si TR-nya, si TS-nya, si TP-nya, si TQ-nya, itulah menjadi 20. Nah, gitu ya. Yang tanya apa? Luas permukaan. Nah, ingat ya, untuk mencari luas permukaan itu kita harus tahu luas selimutnya, tinggi selimutnya. Karena luas permukaan itu apa? 2 kali luas alas tambah jumlah luas selimutnya. Nah, gitu ya. Pertama kita cari dulu, untuk mencari tinggi selimutnya itu kita harus mencari dulu berapakah tinggi selimutnya. Nah, pertama kita harus tahu berapa tinggi selimutnya, atau si TB, sini si TB kan. Nah, udah aja, gampang aja. Jadi kan ini kan si QR nih kan, si QR kan 24 nih, maka BR nya berapa? BKR. Nah, berarti BKR itu berarti BR ini yang mana ini BKR ini kan 24 nih, QR kan 24, jadi BKR nya berapa? Bagi setengah kali QR lah, jadi 12 ya. Nih ya, ini Pitagorasnya, segitiganya ini kan jadi 12 nih, 12 BR. Terus si TB nya berapa? Ini TB itu menjadi selimutnya, tinggi selimutnya si limasnya. Jadi ini 20, ini 12, maka dapatlah si TB nya berapa? TB nya sama dengan akar dari 20 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. Nah, menjadi berapa? Akar 400 kurang 144 sama dengan akar 256 sama dengan 16. Maka tinggi selimutnya adalah 16. Ya udah, masukkan aja. Jadi luas permukaannya berapa? Luas alas tambah luas selimut limas, ya kan? Jadi alasnya kan karena berbentuk persegi, maka otomatis luasnya berapa? Sisi kali sisi tambah 4 kali luas segitiga. Nah, karena kan inilah luas selimutnya tadi. Ya 4 kan? Ini kerangkanya. Oke, ini jaringannya. Jadi kemudian jadi sisi kali sisi tambah 4 kali alas kali tinggi selimut nih. Nah, karena kan yang kita pakai untuk mencari selimutnya tinggi selimutnya, bukan tinggi sisi tiganya atau tinggi limas, bukan. Oke. Kemudian kita masukkan angkanya 24 kali 24 tambah 4 kali 24 kali 16 per 2, maka menjadi 576 tambah 4 kali ini, habis ini kan jadi 12 nih. Berarti 12 kali 16 jadi 4 kali 12 kali 16 menjadi apa? 596 tambah 794, jadi di 1344. Banyak lah.
Itulah untuk nomor 4. Oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Ya, seperti biasa kita akan membaca dulu soalnya. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dan sisinya berbentuk persegi dengan sisinya 10 nih, ya kan? Sisinya 10 dan tinggi limasnya 12 cm. Berapakah jumlah luas sisi 3 limasnya? Berarti yang dimaksud dalam soal ini berapakah luas selimutnya? Nah, gitu ya, secara langsung ya. Berarti A-nya adalah 130 cm pangkat 2, B-nya adalah 260 cm pangkat 2, C-nya 390 cm pangkat 2, dan D-nya 520. Apakah A, B, C, dan D? Bisa dicoba ya. Dan stop videonya. Oke, langsung saja. Kita masuk, kita buat apa yang diketahui dan apa yang tidak. Kita buat diketahui adalah S-nya adalah 10, ya kan? Karena berbentuk persegi nih, ya kan? Tinggi limasnya adalah 12. Ya, ini adalah luas selimutnya. Nah, maka pertama, di sini saya gambarkan sudah, ya. Saya buat asumsikan untuk mempermudah memahami maksud dari soal ini. Ya, maka ini ada limasnya. Berarti yang diketahui dalam soal itulah ini sisinya berapa? Si PQ, si QR, atau si SR, atau si PS. Ini kan semua 10 ini. Semua sisinya 10. Dan kemudian adalah si TS nya, ini tinggi limasnya. Berarti tinggi limas yang di sini adalah si TU, TU nya 12. Maka berapakah yang dibutuhkan kan luas selimutnya. Berarti luas selimut kita harus membutuhkan tinggi selimutnya. Nah, gitu ya. Maka kita pertama mencari tinggi selimutnya. Maka berapakah TB nya? Udah kita bagi aja, kita harus nih seperti ini. Ya, gitu. Maka OR nya berapa? OB nya berapa? Ke OB nya ini seharusnya bukan OB, OR ya. Ini OR. Sorry, OB nya itu ini OB ya. OB itu kan setengah dari PQ. Bisa sama juga PQ atau QR sama ya. Berarti setengah kali 10 sama 5. Berarti ini OB nya ada 5. Nah, gitu ya. OB nya 5, maka berapa TB nya? Nah, kita harus nih, ini 12 karena tinggi limasnya 12, ini OB nya 5, maka udah kita apalah TB nya berapa? 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 deh, sama dengan akar dari 124 tambah akar 25, jadi akar 149 sama 13. Maka tinggi selimutnya adalah 13. Ya udah dapat tinggi selimutnya, maka kita masuk luas selimut. Luas selimut adalah 4 kali luas segitiga, ya kan? Atau 4 kali alas kali tinggi selimut per 2. Jadi berapa? 4 dikali 10 kali 13 per 2. Jadi berapa nih? Ini habis ke 5. Jadi berapa? 4 kali 5 kali 13 maka 260 cm pangkat 2. Itu adalah B. Iya. Nah, sama seperti ini. Yang dicari itulah yang biru. Iya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 6. Nah, seperti biasa kita baca dulu soalnya. Alas sebuah limas berbentuk bilah ketupat mempunyai diagonalnya di satunya 12, di duanya 16. Nah, jika panjang rusuk sisi tegaknya, ini kita tahu panjang sisi tegaknya 13, maka berapakah luas permukaan limas? Berarti luas keseluruhan ya. Apakah A adalah 96 cm pangkat 2, B nya 156 cm pangkat 2, C nya 216 cm pangkat 2, dan D nya adalah 336 cm pangkat 2. Apakah A, B, C, dan D? Saya coba ya. Itu 1, 2, 3 langsung ke pembahasan. Dari sini kita harus lihat apa yang kita dalam soal. Berarti itu adalah di satunya adalah 12, di duanya adalah 16, T nya adalah ini tinggi rusuknya ya 13, dan T nya luas. Untuk mempermudah soal ini saya buat juga gambar ini gambarnya ya. Ini namanya pun belah ketupat nih. Berarti D satunya 12, berarti D satunya adalah, saya anggaplah misalkan si D satunya adalah si BD nya ya 66 jadi 12 ya. Kemudian saya anggap si AC nya lah menjadi 2, itu 16 berarti 88. Nah, maka dapatlah dari sini berapakah sisinya sisi alasnya, atau berapakah panjang rusuk alasnya limas itu. Jadi kita kuras saja langsung gitu ya. Ini 8, ini 6, jadi berapa nih AB-nya? 10. Udah kita kuras ya. Maka ini AB-nya lah akar 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 jadi 36 tambah 64 sama akar 100 sama 10. Nah, gitu ya. Jadi udah dapat 10. Sekarang kita masuk ke mencari tinggi selimutnya. Nah, inilah contoh limasnya. Saat ini tadi 10, ini 10. Berapakah selimutnya? Nah, udah kan. Gampang aja begini. Ya. Atau bukan seperti itu. Atau ini ya. Sebentar. Berarti tadi kan sudah dapat tadi alasnya 10, berarti yang mau kita cari apa? Si TB. Untuk mencari TB itu kita menggunakan Pythagoras lagi. Ini TBR ya. TBR nya tadi udah dapat tadi kan, rusuknya berapa? Kita tahu dalam soal 13 ya.
maka TR nya 13, BR nya 5, maka berapa TB nya menjadi tinggi selimutnya, maka menjadi berapa nih, maka BR itu kan setengah dari QR ya, maka setengah dari 10 sama 5, maka TB nya berapa, akar dari 13 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2 jadi sama dengan akar 169 dikurang akar 25 sama dengan akar 184 sama 12, maka tinggi selimutnya lah 12. Maka untuk luas permukaan adalah luas alas tambah luas selimut, jadi di 1 kali 2 per 2 karena tetap kita pakai menggunakan luas bilah ketupatnya, maka di 1 kali 2 per 2 tambah 4 kali alas kali tinggi selimut per 2, jadi 12 kali 10 16 per 2 tambah 4 kali 10 kali 12 per 2, ya kan, sama dengan ini habis jadi 6 kali 16 96, ini jadi habis juga, ini ke 5 4 kali 5 20 20 kali 12 240 jadi 336, maka jawabannya lah D. Oke, lanjut nomor 7. Ini soal terakhir dalam video ini. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Diketahui volume limas 720 cm/3. Jika alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 18 dan lebarnya 10, maka berapa kalau seluruh segitikannya? Oke, pada ini berbentuk persegi panjang ya. Apakah A 234, B 384, C 400, D 468? Apakah A, B, C atau D? Oke, 1 2 3. Coba ya. Langsung aja. Kita lihat dulu pembahasannya. Langsung kita lihat apa yang diketahui, apa yang ditanya supaya untuk menjawab soal. Wajar ternyata diketahui adalah V-nya adalah 710, P-nya adalah 18 dan L-nya adalah 10. Dan luas selimut. Untuk mempermudah ini saya buat ilustrasi ya. Ini adalah sebuah limas berbentuk persegi panjang di mana panjangnya si PQ 18, si QR-nya lah lebarnya 10 ya. Maka untuk menjawab ini, untuk langkah oleh harus kita lewati adalah pertama kita harus mencari tinggi limasnya dengan menggunakan rumus volume. Rumus volume itu apa? Panjang volume sepertiga kali luas alas kali tinggi, jadi tinggi limas jadi 210 sama dengan sepertiga kali 18 kali 10 kali tinggi limas, ya kan? Jadi berapa nih? 720 sama dengan sepertiga dikali 180 ini habis ke sini jadi 6 kali 10 60 TL. Maka tinggi limasnya berapa? 720 per 60 sama dengan 12. Itu tinggi limasnya. Maka tinggi limasnya adalah 12. Oke, kemudian karena ini berbentuk persegi panjang nih, berarti otomatis luasnya itu, luas selimutnya adalah berarti luas selimutnya adalah terbagi dua ya. Ini bagian panjangnya, luas ke sana yang biru, di sini sama. Kalau kita gunakan ada luas yang biru dan luas yang putih, artinya adalah selimutnya limas persegi panjang ini kan akan memiliki dua pasang luas selimut yang sama, yang kongruen. Berarti yang ini yang biru dengan yang biru, yang putih dengan yang putih, ya gitu ya. Nah, pertama kita mencari dulu tinggi selimut yang pertama, yaitu tinggi selimut TB. Nah, gitu ya. Maka seperti biasa kita bagi dua, maka OB-nya berapa? Maka setengah dari OB-nya kan sama juga kayak ini, bagi dua 18, maka 9 ya. OB-nya 9, ya jadi ini dia. Kemudian OB-nya 9, berarti TB-nya berapa? Akar 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 jadi berapa nih? Jadi akar 194 tambah 81 sama akar 215 sama 15 kan? Maka menjadi luas selimut pertama berapa? 2 dikali alas kali tinggi selimut per 2, jadi 2 kali 10 kali 15 per 2, maka luas yang pertama 150. Nah itu yang artinya yang biru nih, ini yang biru ya. Kemudian yang kedua adalah tinggi selimut yang TA, seandainya saya misalkan si A. Nah ini kayak atau di belakang sana boleh ya, di belakang ini ya sama juga, berarti TA itu berarti luas yang biru ya, luas yang biru. Yang tadi itu kan luas yang putih, sorry ya, luas yang putih tadi yang pertama. Kemudian yang luas yang biru berarti kita cari dulu berapa tingginya ya, berarti OA nya cuma setengah dari OR. Ini OA atau setengah dari OR, OR QR ya, berarti sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5, maka TA nya ini TA, maka TA nya bukan TB ya, TA itu ini TA. Nah, TA sama apa? Akar 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2, jadi tingginya untuk yang biru ini adalah 13 ya. Jadi luas selimut yang kedua itu berapa? Bagian biru ya, berarti 2 kali alas kali tinggi selimut per 2, jadi 2 kali 18 kali 13 per 2 sama 234. Nah, berarti luas pertama sudah ada, luas kedua 2, berarti luas keseluruhannya berapa? 150 tambah 234 sama 384. Jawabannya adalah B. Oke, inilah
video untuk pembahasan untuk Limas dan serta software hostnya, dan semoga bermanfaat dan terima kasih.